Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan sukacita kita boleh bertemu kembali. Sejenak kita mendengarkan firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Kamis 28 April 2022, tertulis dalam kitab Mazmur 33 ayat 6. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya, segala tentaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam bahasa Latin ada sebutan creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo, yang artinya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Demikian Allah menciptakan sekali untuk selamanya. Dia adalah Allah Sebaot, Allah semesta alam. Sejarah telah diingatkan kembali dengan urutan penciptaan. Yang pertama, hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Allah menciptakan segala jenis hewan di udara, di darat, dan di air. Hari keenam Allah menciptakan manusia. Hari ketujuh Allah beristirahat dari ciptaannya. Manusia diciptakan dari debu tanah, namun segambar dengan Tuhan, yang kita sebut dengan imago Dei. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah membuat serta membentuknya dari tanah. Itu menjadi sempurna setelah Allah menghembuskan napas dari mulutnya. Bila kita bandingkan dengan upaya manusia untuk menjadikan daratan, harus dengan biaya yang sangat besar melakukan reklamasi, sebagaimana contoh Pantai Indah Kapuk Pik dengan dana reklamasi miliaran atau mungkin lebih, jangan-jangan sampai triliunan biayanya. Untuk menjadikan bendungan harus mempersiapkan dana yang cukup besar. Coba kita bayangkan jika Danau Toba dibuat dengan dana manusia. Waduh, sudah gak ternilai harganya. Tapi lihatlah, dunia ciptaan Tuhan yang begitu besar, daratan dan samudra luas, gunung-gunung tinggi, serta semua yang berharga dalam bumi dan air yang tidak kita sebutkan satu demi satu. Kebesaran Tuhan dalam ciptaan alam semesta mendorong kita percaya kepadanya agar kita setia, bersyukur, serta memelihara segala ciptaannya. Dalam rasa syukur itulah setiap orang diberi satu tanggung jawab untuk melestarikan semua ciptaan Tuhan. Bumi, air menjadi berkat bagi semua. Kepada manusia yang diberikan satu kepercayaan
Namun ada saja sekelompok manusia yang gegabah merusak ciptaan Tuhan, merusak alam untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Harus benar-benar diingatkan, alam ini adalah ciptaan Tuhan yang terindah. Mereka semestinya takut merampas dan merusak ciptaan Tuhan. Justru dengan indahnya ciptaan Tuhan, sebagian orang melakukan wisata alam, terdorong untuk bersyukur kepada Tuhan karena ciptaan Tuhan itu begitu luar biasa, begitu indah. Bila kita melihat salah satu contoh yang ada di Danau Toba, begitu megahnya, bahkan dunia meliriknya sebagai danau yang luar biasa. Namun sangat disayangkan, masih ada orang-orang yang mencemarinya dengan sampah, membuang limbah, dan hal-hal yang lain yang merusak ekosistem daripada keindahan danau tersebut. Yang seharusnya tanggung jawab kita adalah memelihara, melestarikan dengan baik, menjaganya untuk kebutuhan bersama, pertanggungjawaban kepada Tuhan si pemberi anugerah itu. Melalui nas ini, marilah kita saling menghargai firman Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cara memelihara alam sebaik-baiknya. Mari kita bersama galakkan yang disebut dengan KPKC, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Kita ambil beberapa contoh. Membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Aktif dalam gerakan penghijauan. Merawat, memelihara seluruh tanaman, pohon, agar tidak merusak ekosistem yang ada. Dengan memelihara ciptaan Tuhan, dan kita diutus, dipercayakan agar tetap mempertanggungjawabkannya. Karena kita tahu bencana alam terjadi itu tidak lepas daripada human error, kesalahan manusia itu sendiri, banjir bandang, dan banyak peristiwa-peristiwa lainnya. Kita diingatkan bagaimana kita menghargai Allah, menghargai ciptaannya, memelihara, dan melestarikannya. Itulah tugas kita yang sesungguhnya sebagai duta Allah di dunia ini. Ada satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 60 mengingatkan kita untuk tetap melestarikan alam dengan judul Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, Chandra Kartika cemerlang, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berawak dan mendung, haleluya, haleluya,
hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih Allah yang menciptakan dunia ini serta isinya. Tuhan menciptakan sekali untuk selamanya. Begitu indahnya dunia ciptaan-Mu ini. Biarlah kami pelihara, kami lestarikan. Pun kalau ada sekelompok orang yang merusak ciptaan-Mu, biarlah mereka berhenti dari tindakannya. Jangan merusak alam, justru memelihara. Kami terpanggil semua untuk KPKC, memelihara keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan di dunia ini. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya. Walaupun dalam porsi yang kecil, yang pasti kami sudah memulainya sebagaimana yang Tuhan inginkan, melestarikan ciptaan alam di dunia ini. Berdoa untuk seluruh jemaat, mungkin hari ini dalam ulang tahun, mungkin minggu ini, atau mungkin bulan ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Berikan panjang umur, kesehatan senantiasa. Mensyukuri berkat Tuhan, menghitung segala berkat Tuhan dalam kehidupannya. Yang berulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan yang memimpin, menjadi nahkoda dalam keluarga mereka. Yesus 24:15c, aku dan seisi rumahku biarlah beribadah kepada Tuhan. Jika ada dalam keadaan sakit penyakit, mungkin karena penyakit, karena faktor usia, atau mungkin penyakit yang lain, atau mungkin karena pandemi Omikron, baik yang dalam rumah sakit atau mungkin isolasi mandiri, mari Engkau boleh pulihkan mereka, Tuhan. Berilah belas kasihan, memberikan penyembuhan kepada mereka. Juga kepada yang berduka karena ditinggal orang-orang terkasih mereka, berikan penghiburan senantiasa, agar mereka merasakan sentuhan Tuhan dalam kehidupannya. Berdoa buat anak-anak kami yang menuntut ilmu dalam bangku pelajaran. Biarlah mereka meraih cita-cita seturut dengan kehendak Tuhan. Kami merindukan anak kami bertumbuh secara iman dan berkarakter seperti Kristus dan bertumbuh secara intelektual. Kami serahkan seluruhnya kepada Tuhan, juga kepala negara kami, para pimpinan-pimpinan kami, baik di arah pusat sampai ke daerah, sampai ke terendah. Juga kepada pemimpin gerejawi kami, senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu. Jabatan yang mereka peroleh, biarlah senantiasa mereka sadari adalah dari Tuhan, yang dipertanggungjawabkan untuk Tuhan senantiasa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.